saya dituduh yang bukan-bukan. Tidak berani saya mengatakan Yesus itu Allah itu sendiri. Justru itu. Bagaimana ceritanya sementara Anda sudah mengakui menyembah dia? Gimana ceritanya? Menyembah dia. Aduh. Alah. Kurang kayak donasinya ini. Banyak, karena saya tidak ingat lagi yang itu. Donaturnya kurang kayaknya ini. Ya, sepi donatur, sepi betul. Sepi donatur. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini, ya, sore menjelang malam ya, ini karena sudah mau maghrib, saya akan mengunggah sebuah video, di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Ibnu Kalam, ya, yang kembali membuat subhat, membuat fitnah terhadap Islam, dan apa-apa yang dia sampaikan ngarang sendiri dan tidak dapat membuktikan, namun dia tidak pernah punya rasa malu, bahkan merasa lebih pintar dari umat Islam keseluruhannya. Nah ini kalaupun pas dipertanyakan ini itu, dia selalu berkilah, wah saya ini orang tarekat, wah saya ini orang Mu'tazilah lah, segala macam. Begitu ditanya Mu'tazilah itu apapun dia tidak tahu gitu loh ya. Jadi kita bikin, aduh, betul-betul manusia tua satu ini bikin kita kram kaum muslimin. Inilah dia pernyataan dari Ibnu Kalam kaum muslimin, videonya. Ya, lebih baik Ustaz Suma lagi yang bicara, menjelaskan. Iya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Coba siapa rekan apa ini ya? Ya, begini persoalannya, saya ditanya oleh seseorang. Yeah. Dia mengatakan inna dina indallahi Islam. Terus saya tanya, Persinya siapa itu? Kan yang saya tahu itu Persi Utsman. Apakah begitu juga bunyinya di Persi-Persi yang lain? Ternyata dia tidak tahu juga bahwa ada versi Al-Quran yang lain, Ibnu Mas'ud. Inna dina indallahil hanif. Begitu. Jadi Pak Ustaz saja jelaskan. Iya. Jadi kalau misalnya jujur menjelaskan agama, ya Islam itu kan jalan lurus. Jadi kalau ada di luar Islam, nah itu sudah pasti bukan jalan lurus. Dan kalau berbicara mengenai Islam, berarti itu berbicara mengenai Hanif. Karena Islam itu adalah jalan yang lurus. Makanya ya dijelaskan dulu dalam Al-Quran itu kepada Ibnu Mas'ud. Apakah benar pernyataan saya atau saya berbohong? Yang mana tuh Pak? Maaf saya agak putus-putus. Saya mengatakan inna dina indallahi hanif. Itu versi Ibnu Mas'ud. Sedangkan Utsman inna dina indallahi Islam. Apakah informasi dari saya ini bohong atau benar? Kalau menurut saya, Anda telah mencoba merubah bunyi Al-Quran dengan mengatakan inna dina indallahil hanif. Kalau Bapak mengatakan itu versi Ibnu Mas'ud, ada bukti nggak? Ya tentu ada dong. Anda berani saya. Ya coba di mana itu? Siapa yang mengimani Al-Quran bunyinya seperti itu? Yang saya tahu, kalau Islam itu sudah pasti hanif. Tapi berbicara mengenai hanif, itu sudah pasti berbicara kepada objek yang sebenarnya. Contoh misalnya. Berarti Ibnu Mas'ud benar dong. Oh enggak bisa begitu Pak.
Karena Hanif itu, Kalau menurut Hanif hadisnya Ibnu Mas'ud itu diapresiasi oleh Nabi Muhammad atau tidak? gimana? Menurut hadis. Kalau Ibnu Mas'ud, Ya. ya itu jelas karena dia salah satu Ya. daripada sahabat yang menuliskan Al-Quran. Nah, Kan gitu. ya, kita sepakat di situ. Saya Nah, sepakat. sekarang masalahnya sekarang ini Bapak ini muncul di tahun 2022 Ya. mengatakan inna dina indallahi hanif. Ya. Apa dasarnya? Bahwa ada peristiwa yang seperti itu pernah terjadi, bahwa ada yang namanya Ibnu Mas'ud, terus dia punya mazhab, dia tulis inna dina indallahi hanif. Nah, itu tuduhan, Pak. Ke situ saja arahnya pemikiran saya. Itu tuduhan orang yang ingin kemudian menyelewengkan Al-Quran. Ya, bukan bermaksud menyelewengkan. Saya ingin Sama dengan jalan ada- lurus, dan jalan Kenapa lurus itu adalah Islam itu sendiri. Tapi Jadi pernah Gimana? ada peristiwa ada yang namanya Ibnu Mas'ud, sahabatnya Nabi. Begitu saja, ke situ saja. iya, saya tidak tahu Ibnu Mas'ud itu kan sahabat, dan Ya, dia sahabat juga Nabi. diperintah untuk menuliskan Al-Quran. Ya. Nah, sekarang yang jadi bermasalah ini Bapak. Anda membawa-bawa Ibnu Mas'ud, tapi Anda tidak bisa membuktikan bahwa Al-Quran versi Ibnu Mas'ud itu inna dina indallahi hanif. Itu nggak pernah itu terjadi. Oh, kalau saya pernah terjadi. Di situ berbeda kita. Dari mana Anda bisa mengatakan pernah terjadi? Ya dari catatan-catatan. Apa dasarnya Anda mengatakan pernah? Ya dari catatan-catatan sejarah kan, dari catatan itu. Sejarah itu. Coba kita rujuk ke NU, kita jadikan NU sebagai rujukan. Artinya tidak usah diselesaikan malam ini, kita cari lagi nanti dalil-dalilnya apakah betul apa yang saya ucapkan ini. Tidak usah diselesaikan malam ini. Wah, Bang Juma sepertinya ketahui. Dia lagi di gunung ini soalnya. Seluruh isi Zoom ini sepakat kalau inna dina indallahi Islam. Begitu kata-katanya dalam Al-Quran, saudaraku. Jadi Anda memelintir Al-Quran. Yang berlaku sekarang ini apa yang ditulis oleh Utsman, yang diperintahkan oleh Utsman, inna dina indallahi Islam. Jadi yang tertulis itu di Ali Imran ayat 19, inna dina indallahi Islam. Ya, Begitu yang tertulis. itu yang tersebar secara umum sekarang ini. Terus Anda mengingkari apa Kemudian yang ini Deng Ucin datang kemudian membawa sebuah berita bohong. Di bagian mana ya bohongnya? perannya? Iya, Bapak. Sebelum menuduh seperti itu, kita rujuk dulu ke NU, Nahdlatul Ulama Indonesia. Bisa buka Apalagi NU, Anda hanya membawa-bawa NU, Ibnu Mas'ud. Bapak yang harus membawa data. Kita tanya orang NU, Loh. apakah informasi saya? Saya orang NU, Pak. Saya orang NU. Nggak ada Ya, ya. itu ceritanya inna dina indallahi hanif. Nggak ada. Meskipun hanif itu adalah sebuah penggambaran tentang agama yang lurus. Memang betul. Itu berasal dari kata hunafa. Kata ini secara spesifik merujuk pada agama tauhid pra-Islam tapi setelah Islam datang, Allah kemudian mengatakan inna dina indallahi Islam, meliputi semua agama tauhid, meliputi semua ajaran hunafa. Gitu. Saya sudah paham ke situ. Saya sudah paham itu. Sekarang Anda mengingkari itu adalah terus? mushaf inna dina indallahi hanif. Anda mau mengingkari. Iya, itu tuduhan Anda, tapi itu nggak ada itu, Pak. Oh, tidak ada. Nah, jadi dilihat bahwa tidak ada. Nggak ada. Ya, tidak ada. Nggak ada, Mushaf Pak. yang menulis, tidak ada mushafnya Ibnu Mas'ud. Nah, terkecuali kalau Bapak Pertanyaan ingin yang paling bagus. kemudian Apakah ada mushaf Ibnu Mas'ud? Al-Quran versi Ibnu Mas'ud. ada, Pak.
Nah, itu. Ya ada jelas karena mereka itu adalah para penghafal Quran. Nah, Nah, sekarang masalahnya yang ditulis Anda membawa itu itu begini, yang musabnya, ditulis- emang ada musab Ibnu Mas'ud sekarang di tangan Anda? Yang ditulis oleh Ibnu Mas'ud itu apa? Enggak, begini loh Pak, begini loh, denguceng begini loh. Sekarang yang menjadi rujukan kemudian penyusunan Al-Quran itu siapa? Ibnu Mas'ud atau Said? Said. Said. Said yang disuruh oleh Khalifah Utsman. Said. Halo. Iya, Said. Nah, terus kenapa kemudian Anda membawa-bawa Ibnu Mas'ud? Emang masih ada musabnya sekarang? Yang telah ada atau tidak ada saya tidak tahu. Nah, itu dia. Berarti Bapak cuma mengada-ngada. Nah, kalau begitu kita tanya yang lebih tinggi lagi ilmunya lah. Siapa yang Anda ingin tanya? Sementara Al-Quran itu sudah sempurna. Ya, misalnya, Kenapa Bapak ingin merubah Al-Quran? Bapak ini siapa? saya tidak bermaksud merubah, saya hanya mempertanyakan bahwa ada Al-Quran yang tertulis inna dina indal ini. Mana? Mana Al-Qurannya? Coba tunjukkan di mana Al-Quran Ya, itu yang bunyi sudah. seperti Ya. itu. Saya tidak bisa. Anda kan Anda mengada-ngada, Anda menuduh, ini namanya, ini Anda memfitnah. Anda ingin kemudian menjelek-jelekkan Islam dan ngarang-ngarang cerita. Jadi tadi itu kamu sudah menjawab bahwa ada versi Ibnu Mas'ud, sekarang mengingkari. Bagaimana caranya? Iya, memang ada. Dengarkan dulu. Semua sahabat itu menerima Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran dan menuliskan Al-Quran. Yang menjadi permasalahan sekarang ketika Anda menuduh bahwa Ibnu Mas'ud itu menuliskan inna dina indal lahil hanif, itu mana buktinya? Saya tidak bisa memberi. Memang sahabat menulis. Nah, kalau begitu Anda cuman pembohong, Anda cuman menuduh. Anda memfitnah berarti, Anda berbicara sesuatu yang tidak benar berarti kalau begitu. Kenapa? Rasul Muhammad SAW memang memerintahkan para sahabatnya untuk menerima Al-Quran dari keempat sahabatnya, diantaranya Ibnu Mas'ud, diantaranya adalah Ubay bin Ka'af dan juga adalah Sa'id. Nah, apakah kemudian ada literasi, ada manuskrip yang menceritakan bahwa Al-Quran itu membicarakan inna dina indallahi hanif? Ada enggak? Atau ini hanya Anda mengada-ngada saja karena Anda adalah tarekat yang enggak jelas? Anda belajar tanpa guru. Belajar tanpa guru. Bagaimana saya bisa tahu kalau tidak ada guru? Iya, Iya, siapa gurunya Bapak? Siapa nama gurunya? Siapa gurunya manusia menurut Al-Quran? Siapa gurunya Bapak manusia? mengarang cerita. Siapa gurunya umat Bapak itu manusia ngarang. ini menurut Al-Quran dan Alkitab? Ya kan Al-Quran jelas mengatakan bahwa ketika engkau tidak tahu tentang Al-Quran, maka tanyalah kepada orang yang lebih tahu, lebih paham. Nah, sekarang Anda belajar Quran orang dari yang lebih mana? tahu itu siapa gurunya? Orang yang lebih tahu itu siapa gurunya? Enggak, saya tanya Anda belajar Quran dari mana? Orang belajar Quran itu harus bersanad. Nggak boleh ngarang-ngarang cerita, Pak. Itu tarekat yang Anda lakukan adalah tarekat yang kemudian Bapak pelajari tanpa bahwa pernyataanmu itu mengatakan tidak ada Ibnu Mas'ud. Saya catat baik-baik dulu. Apa sih ceritanya orang tua ini? Kan bahwa Rasulullah Muhammad SAW. Tunggu, saya catat dulu. Ya udah catat, bawa ke liang kubur sekalian. Rasulullah mengatakan ambil Al-Quran dari 4 orang. Nanti saya kirimkan linknya kepada yang punya channel ini. Ya, kamu itu belajar Islam dari link. Hei, belajar Islam dari link. Gimana ceritanya? Anda belajar Islam? Ibnu Mas'ud itu ada atau tidak ada? Ibnu Mas'ud. Berapa kali harus Anda itu sudah tua? Anda kan belum tuli dan belum pikun. Rasulullah Muhammad SAW justru memerintahkan manusia untuk mengambil Al-Quran dari 4 manusia. Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'af. Berarti itu ada hadisnya. Ya, ada. Ada memang. Memang ada yang mengatakan tidak ada siapa? Sekarang tulisan tentang Ibnu Mas'ud itu ada atau tidak? Al-Quran versi Ibnu Mas'ud Ketika
ada. Begini orang tua, begini. Begini, Patua, begini Patua. Patua, dengarkan saya Patua. Dengarkan saya Patua. Semua sahabat itu menulis, yang diperintahkan menulis, yang diperintahkan menghafal. Sekarang yang menjadi permasalahan, Anda hanya butuh adakah mushafnya Ibnu Mas'ud? Anda dengan tarekat Anda menuduh Ibnu Mas'ud. Anda menuduh Ibnu Mas'ud menuliskan inna dina indallahi hanif. Betul? Betul. Nah, sekarang dari mana Anda tahu? Nah, dari literatur. Nenekmu kiper. Literatur. Dasar orang tua. Literatur. Jadi kalau literatur itu kalau dituliskan untuk menyelewengkan Islam, Anda ikuti gitu? Literatur dan ada hadisnya itu kan mendukung itu. Mana hadisnya? Coba. Mana hadisnya? Apa hadisnya? Ya, nanti saya kirim kalah hadisnya. Nanti saya kirim. Wah, nenekmu kiper. Begini. Baru juga mau belajar. Sudah nuduh. Oke lah. Saya baru mau belajar. Oke. Nah, karena saya belajar, saya mau tanya, apakah ada Al-Quran versi Ibnu Mas'ud? Nggak ada Al-Quran versi Ibnu Mas'ud, nggak ada. Yang ada itu mushaf. Nggak ada. Iya, nggak ada. Ya, deal. Kita deal. Nenekmu kiper, ngapain deal sekali? Emang siapa lu? Kita deal dulu. Enggak, kamu orang tua itu utusan Dajjal yang selalu ingin menyelewengkan ajaran agama Islam. Saya katakan kepada kamu ya orang tua yang sedikit agak error otaknya. Ku bilang samamu, kau sudah mengakui Yesus itu Tuhan kan? Kau bahkan mengatakan dirimu itu kita selesaikan dulu itu Ibnu Mas'ud. Apakah ada Al-Quran versi Ibnu Mas'ud? Berapa kali saya harus bilang samamu, Al-Quran tidak ada versi Ibnu Mas'ud, yang ada itu adalah mushaf. Paham? Kita deal. Tidak ada. Ngapain saya harus deal? Emang lu siapa lo? Ya baiklah. Emang lu siapa? Saya tulis saja Ustaz Suma tidak mengakui adanya Al-Quran versi Ibnu Mas'ud. Yang ada adalah versi Ibnu Mas'ud. Ada seorang tua pikun. Alhamdulillah dapat pahala. Lobano man reasu iko. Begini. Kamu itu merusak Islam kau itu. Kau rusak Islam itu kau. Ya. Ibnu Kalam itu dengar baik-baik tadi. Tahu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan terkait dengan penghinaan, tahu ayatnya. Begini, saya tidak merasa menghina kamu. Kamu kan orang musyrik kayak kamu itu nggak penting. Emang lu siapa? Justru Mu'tazilah itu yang fokus kepada Mu'tazilah bilang aja kau Kristen. Apa donaturnya gereja sudah kurang samamu? Bawa Mu'tazilah lagi di sini. Kenapa lari ke situ? Ya kau kan Kristen, kau kan mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Gimana sih kau? Ya itu kan munafik. Bukan Tuhan dalam pengertian. Itu dibedakan. Adonai. Bedakan apa? Kau itu makanya aku bilang kau itu belajar Islam dari mana? Kau belajar Islam kayak begitu modelmu? Yesus adalah Tuhan, dia adalah jelmaan Allah. Nah, nenekmu dari mana yang ngajarkan kau kayak begitu? Pak, Uceng? Ya, silakan. Ya, jadi kau harus pahami, ada perintah Rasulullah. Ambillah bacaan Al-Quran dari 4 orang, Ibnu Mas'ud diantaranya, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz ibnu Jamal, Salim Maula Abu Huzaifah. Itu ada perintah Rasulullah. Dan itu adalah hadisnya sahih. Nah sekarang yang Anda bawa, Anda menuduh Al-Quran, inna dina indallahi hanif. Dengan membawa-bawa Al-Quran versi Mas'ud. Seakan-akan Al-Quran itu ada perbedaan antara Mas'ud, antara Ubay bin Ka'ab, antara Sa'id bin Sabit. Padahal kamu kalau belajar dengan baik, terakhir kemudian Al-Quran itu dibukukan, itu melalui Jarul Ibnu Sa'id bin Sabit. Sa'id bin Sabit berarti ya semua kemudian bacaan itu disatukan. Adapun qiraat sab'ah itu berbeda, itu kaidah bacaan.
Tapi kalau Anda mengatakan Hanif dan juga kemudian Islam, Anda gantikan karena adanya proses pewahyuan yang diterima oleh Rasulullah lalu kemudian disampaikan kepada Ibnu Mas'ud. Itu riwayatnya dari mana? Anda ingin merubah Al-Quran? La ilaha illallah. Loh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah sekarang saya tanya sama saudara ini, Pak Tua ini. Salah enggak kalau Anda mengatakan bahwa benarnya kalau Anda mengatakan bahwa Al-Quran yang benar itu adalah dina indallahi hanif? Salah enggak? Salah kalau enggak, saya mengakui bahwa ada persis seperti itu. Yang harus kita turuti apa yang dikeluarkan Utsman dari Said bin Sabit. Nah, terus mana kalau Anda akui, mana coba tunjukkan? Bagaimana caranya ditunjukkan? Nah ini apa namanya? Pamflet. Loh, begini, begini. Saudara ini bahaya. Kalau Anda sampai nanti belajar literasi atau link-link Ahmadiyah, Anda bisa berubah 1800 derajat. Karena Ahmadiyah itu memiliki konsep yang berbeda. Contoh misalnya Ahmadiyah. Ya, lah Anda kan orang tarekat, Anda kan orang tarekat yang aneh. Ketika berbicara mengenai ada link yang berbicara seperti itu Anda bawa, Anda tampilkan di permukaan, seakan-akan Anda nggak paham bahwa musuh Islam itu ingin menghancurkan Islam dari sisi manapun, termasuk menyisipkan link-link yang seperti ini. Nah sekarang kalau Anda baca linknya Ahmadiyah, mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu betul-betul meninggal dan dikuburkan di India di usia 120 tahun, Anda bisa jadikan itu sebagai acuan. Enggak. Karena Anda belum baca. Begini, Coba. kenapa ada India? Saya tidak pernah ngomong begitu bahwa dikuburkan. Ya karena Anda belum baca. Anda kan tidak punya guru, ilmu Anda kan tidak bersanad. Ya. Panduan Anda memahami Islam itu kan dari link-link. Apa yang tertulis itu yang Anda pahami. Saya mau periksa sanadnya ilmu Anda. Ilmu Anda terima dari siapa, namanya gurunya Anda? Saya berguru di Kiai Junaid Sulaiman. Nah, Junaid Sulaiman. Terus Junaid Sulaiman berguru kepada siapa? Junaid Sulaiman itu adalah salah satu pendiri pesantren yang kemudian dia pernah belajar di Gontor, lalu kemudian sebelum dia belajar di Gontor, dia belajarnya di Arab Saudi. Anda sendiri belajar di mana? Jadi saya tulis di sini Junaid terus Gontor. Nggak perlu kau tulis. Sekarang saya tanya, siapa gurumu? Kamu bersanad di mana? Siapa namanya kiai yang ngajarin kamu Al-Quran? Sebutkan. Aduh. Saya ingin tahu. Saya belajar di sekolah agama. Sekolah nenekmu kiper. Ini kau mengkritisi Quran. Kau mengajarkan sesuatu tentang Quran, berarti kau harus bersanad ilmumu. Ini belum jelas juga sanadmu. Junaid. Saya jelas. Junaid Sulaiman itu guru saya. Ya, Junaid Sulaiman. Kan belum selesai saya tulis, boleh ngomong. Terus kemudian Junaid Sulaiman memiliki murid yang bertemu langsung dengan saya. Kiai Asis. Ya. Itu kiai yang langsung berguru dengan saya, yang saya berguru langsung ke dia. 6 tahun saya ngikut sama dia. 6 tahun saya mondok sama dia. Ya. Terus Junaid Sulaiman ini gurunya siapa gurunya? Kan sudah saya sudah ajarkan sama Anda tadi. Beliau berguru di Gontor, kemudian dia lulusan terbaik di Arab Saudi. Berarti belajar pada sumbernya. Nah, yang Anda suka dengan bersanad. Dia pendiri pesantren. Banyak sekali pesantren yang didirikan. Ada di Bone, ada di Palopo, ada di Baru. Nah, kamu sendiri belajar di mana? Ya, begini, Anda lebih unggul. Oleh karena itu Anda. Kamu belajar di mana, Petua? Petua, kau beli buku di pasar, Petua. Habis itu kau baca di bawah pohon. Baru kau mengaku sebagai orang hebat. Dengan tarekatmu. Kau beli buku di pasar. Habis itu kau
menggembala sapi di sawahnya orang, habis itu kok Ya, sudah. Junaid Sulaiman siapa lagi gurunya di Gontor? Siapa namanya? Ibnu Kalam. Kamu sanad. Enggak begini. Kalau kita membaca hadis panjang Oke. biasa, ada beberapa Oke, orang. sekarang gurunya Ibnu Kalam siapa? Ya kalau saya gurunya biasa-biasa saja Pak, karena sekolah agama. Di 4 tahun Siapa? Muhammadiyah. Siapa? Di PGA 4 tahun Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah itu ada namanya putusan tarjih. Anda punya? Enggak ada. Enggak saya tahu masalah itu. Ini Muhammadiyah hilang ini. Itu Muhammadiyah. Berarti sekolah tempat saya belajar itu Muhammadiyah hilang. Ada namanya putusan tarjih Muhammadiyah yang harus disepakati. Saya punya ini di rumah. Ya alhamdulillah kalau Bapak punya. Pada waktu saya sekolah itu saya tidak sempat tanya seperti itu. Jangan sebut-sebut Muhammadiyah di situ. Baiklah. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna bil itu dasarnya Muhammadiyah. Jangan macam-macam kamu. Ya. Baiklah, saya tidak macam-macam sekarang. Sekarang kita ini apa? Mau apa? Ahli ilmu. Tabe, silakan sambut Gurunda. Woi, saya sudah menyampaikan kepada orang Kristen lah yang lebih tahu Alkitab daripada saya. Saya merendahkan diri kepada orang Kristen itu. Astagfirullahaladzim. orang beli buku di pasar, habis itu dia belajar di bawah pohon sambil gembala sapi, kemudian tampil sebagai orang yang ingin membawa warna baru dalam tubuh Islam. Apalagi gurunya. Aneh kau udah nguceng. Ya, sudah. Orang belajar orang itu lulusan PGA. Baru tidak tahu gurunya. Anda bukan belajar sejarah di sana. Anda tidak belajar kritikal Quran di sana di PGA. Anda diajari proses belajar mengajar di sana di PGA. Ya. Bukan menjadi tampil untuk memberi warna kepada Al-Quran. Kan gitu. Jadi harus dilawan itu, hadis sampaikan walaupun satu ayat. Loh, Ada hadis. ayat apa yang kau sampaikan, Deng Uceng? Ayat apa yang kau sampaikan? Ayat Al-Quran. Yang mana Al-Quran yang kau buat sendiri? Ini saya yang tidak bisa saya perlihatkan. Ini Al-Quran di samping saya ini. Al-Quran siapa yang membuatkan? Al-Quran versi Utsman. Al-Quran versi Utsman. Nah, terus apa yang dituliskan di situ? Ya, inna dina indallahil Inna dina indallahil Hanif. Bukan Islam. Iya. Islam. Jadi sebenarnya arah pembicaraan ini kemana? Diskusi malam ini. Apa yang mau dibicarakan? Saya mau tanya sama Anda, Pak. Salam. Iya, yang Dia- lain-lain lagi. Yang lain-lain. Ternyata Pak Suma tidak menjelaskan. Saya pikir beliau mau menjelaskan bahwa ada Ya gini, riwayat tentang Al-Quran atau Mushaf. Biarkan sama Gurunda Suma dulu. Biar dulu sama baik. Nah, ya. Karena Gurunda ini Suma ini terbatas juga dia punya waktu. Ya. Kalau kita mungkin bisa panjang, Bang Juma ini terbatas karena dia ada di gunung ini. Silakan Gurunda kalau masih lanjut. Ya karena belum selesai namanya. Jadi teman-teman Ibnu Kalam ini itu nama sebenarnya itu Deng Uceng. Kenapa dia manggil namanya Ibnu Kalam? Karena dia ingin mengatakan bahwa saya berpikir sampai ke akar-akarnya tentang Islam, tentang Al-Quran. Nah, enggak pernah saya ngomong. Orang ini punya tarekat aneh. Tarekat yang dibuat-buat sendiri. Makanya dia itu lebih cenderung Jadi lebih yang cenderung dimaksud itu kamu tuduh tarekat aneh. Tarekat Halawatiyah dia. lah kamu yang siap Halwatiyah dan seperti itu. Kau jangan katakan Halwatiyah itu tidak ada di dalam ajarannya kemudian untuk merubah Al-Quran. Iya, Lah kau itu sepakat. mana ada orang Halwatiyah mengaku Yesus itu adalah penjelmaan Allah? Mana ada? Ya, betul. Jangan bawa Halwatiyah. Nggak ada orang Halwatiyah mengaku Yesus sebagai Tuhan, nggak ada. Cuman
cuman kau sendiri dan Uceng. Tapi saya terima ilmu dari situ. Saya terima ilmu dari situ. Iya, tapi kan Halwati yang nggak ngajarin kamu untuk kemudian menuhankan Yesus. Betul. Kau sendiri yang mau hanya karena donatur. Beri dulu Nah, kesempatan saya di mana donatur itu kencang, di situ lagi Tuhanmu. Kalau dari gereja kencang lagi donaturnya, kau dibelikan laptop, kau dibelikan HP, kau dijenguk ketika rumahmu banjir, kau bela-bela lagi ketuhanannya Yesus. Ini sekarang kau mau hancurkan lagi Al-Quran. Entah siapa lagi yang bayar kau. Begini. Padahal kau sudah, Ada yang- padahal kau itu sudah ada nih berapa bulan itu kau. Saya pikir kau sudah mati. Kau muncul lagi bikin isu baru. Ada lagi yang suntikan dana. Itu Hadi mengundang saya beberapa kali, dia undang saya. Saya bilang tidak bisa, tidak mau. Tapi diundang lagi. Malam ini kemarin saja itu 2 Enggak, undangan. begini Dang Uceng. Kau butuh Jadi kau begini, butuh kalau uang ada berapa yang supaya kau mengundang diam. saya, Kau tidak jangan bisa saya muncul lagi datang. bawa Islam. Jadi maksudnya begini, kalau ada yang mengundang saya tidak usah datang begitu. Atau bagaimana misalnya usulan? Nah, kau butuh duit Saya yang mengundang saya itu apa main. supaya kau diam. Kau jangan menjelek-jelekan Islam. Ini pertanyaan saya, Dang Uceng. Kau butuh uang berapa supaya kau itu tidak mencari-cari sesuatu untuk menjelek-jelekan Islam demi memuaskan hasrat majikanmu? Kau butuh duit berapa supaya kau diam? Karena kau pun bawa-bawa berita seperti ini, kau tidak bisa Saya bertanggungjawabkan. tidak pernah berpikir begitu. Gimana ceritanya? Tim saya pergi di rumahmu, masa kau katakan tidak berani? Tim saya. Tim apa? Tergantung siapa yang kasih donasi, itu lagi yang dibela. Saya kritik orang Kristen. Saya masuk di channelnya. Iya, kamu kritik mereka kalau donasi lagi kurang. Gimana ceritanya? Kamu masih ingat kita pernah berdebat? Kau bela Kristen, kau bela ketuhanan Yesus. Ingat tidak? Ya, harapan saya begini. Saya ingin mereka itu memahami ajaran Kristen awal. Supaya mereka tahu membedakan bahwa Bapak itu bukan anak. Ya, tapi buktinya kan? Ya, Buktinya saudara mengakui ketuhanan Yesus. Tadi dulu kesempatan saya bicara terkait masalah itu. Kenapa saya sering membela-bela Kristen? Ya, saya ingin mereka itu memahami eternity itu subordinasi. Jadi ada ketidaksetaraan. Begitu. Tapi buktinya kamu bela ketuhanan Yesus. Ya, Tuhan itu kan Lord, bukan Allah. Yang Kristen pahami Yesus itu Tuhan, Kristen itu Allah. Katanya kau punya Bible. Di Bible-nya kan itu jelas tertulis. Dan bahkan kita sering berdebat bahwasanya lebih duluan mereka menggunakan kata Allah daripada Islam. Saya aku itu. Nah, bahwa orang Kristen itu terus kenapa kau katakan itu? Terus kenapa ketika orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Allah menjelma jadi manusia, kenapa justru kau katakan itu benar? Pernahkah saya ngomong begitu? Lah, masih kau ingat waktu kau suruh saya cium tanganmu? Lupa? Omongan saya tolong diingatkan apa yang saya omong waktu itu. Yes. Nah, kamu sama Bu Uti berdebat dengan saya waktu itu. Kau katakan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Bangku itu kok. Tidak berani saya. Yesus itu Allah itu sendiri, itu Anas. Justru Anas itulah lah kadang para laki kalau Innallaha Isa bin Maryam. Lalu kemudian endingnya kami oleh Ibu Uti, maka saya pernah ngomong sama Ibu Uti, jangan kita berdebat. Saya pernah berdebat dengan Bapak ini. Kemudian Bapak mengatakan, saya ingin masuk surga tapi surganya Islam. Saya ini Kristen tapi masuk surganya Islam. Tapi dalam kehidupan saya sama seperti Kristen, tidak beribadah. Kan itu. Nah, sekarang saya tanya, waktu saya tanya Anda mengatakan Anda tidak wajib sholat Jumat. Anda lupa? Tidak wajib sholat Jumat. Tidak ingat lagi. Ya sudah, silakan lanjut dari yang lain. Anda yang sudah tua, sudah pikun kayaknya. Sepertinya saya dituduh yang bukan-bukan.
Tidak Enggak. berani mengatakan Yesus itu Allah itu sendiri. Justru itu Bagaimana ceritanya sementara Anda sudah mengakui menyembah dia? Gimana ceritanya? menyembah dia. Aduh, Alah, kurang kayak donasinya ini. Baiklah, karena saya tidak ingat lagi mengenai itu. Donaturnya kurang kayaknya ini. Ya, sepi donatur, sepi betul. Sepi donatur. Sepi, Ada. sepi, sepi donatur. Makanya aku Itu di bilang, AdSense saya cuma 600 ribu, tidak ada perubahan-perubahan. ya ampun. Pendapatan dari YouTube. Ya sudahlah, Pak. Itu ada, Tapi itu itu ada. tidak menjadi masalah bagi saya karena saya kan punya bisnis, saya punya usaha. Tapi Itu gini kalam, Pak itu Suma ya, penghamba Sebentar. diluruskan tentang Demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana Ibnu Kalam hanya bersilat lidah sana kemari ya, manusia tua bangka satu ini memang dari dahulu kala ya. Dia murtad itu tergiur ketika waktu zaman-zamannya pendeta Yusuf Manubulu itu ya, mengumpulkan murtadin bodong itu, murtadin bohong-bohongan itu ya, lalu dicantumkan nomor rekening, terlalu mendapatkan banyak donasi. Nah, disitulah dia tertarik. Malah justru dia waktu itu membenarkan apa yang menjadi kesaksian orang-orang Kristen gitu ya. Malah justru dia juga menyerang Islam kala itu, padahal dia waktu itu mengaku masih Islam gitu ya. Nah, karena memang ya Allah, ini manusia tua satu ini begitu ambisinya tentang harta benda ya. Terus perihal masalah donasi. Nah, sekarang katanya donasinya sudah mulai hilang ya. Jadi dia gencar lagi ke sana kemari menyerang Islam gitu. Karena memang apa yang dia buat itu murtad itu orientasinya ya duit begitu ya. Oleh karena dia tidak tahan susah, maka murtad itu ya. Jadi hanya bikin kesal saja. Sesungguhnya Ibnu Kalam ini ya, Daeng Hussein ini bukan orang yang pintar, bukan orang yang pandai. Ketika berdebat dengan saya pun dia tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Bahkan ketika dia marah pun saya lebih marah dari dia. Akhirnya dia melembek dengan sendirinya. Pengecut sebenarnya orang seperti Daeng Hussein ini, hanya pandai berkicau-kicau tanpa dapat membuktikan data-data yang ada. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Iri Video Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق